Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bangsal nomor 13. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Rina, seorang perawat baru, ditugaskan menjaga pasien di Bangsal 13, ruangan yang sudah lama kosong. Malam itu, lampu di dalam ruangan menyala sendiri. Saat Rina memeriksa, ia melihat seorang nenek tua berbaring di ranjang. Nenek tua itu berkata, "Perawat, air," katanya lemah. Rina menuruti, mengambil segelas air. Tapi ketika ia kembali, ranjang itu kosong. Ia mencari ke seluruh bangsal dan menemukan catatan pasien lama yang ada di meja, bertuliskan nama Sumiarti dan tanggal meninggal 13 tahun lalu di Bangsal 13. Rumah sakit tempat Rina bekerja dikenal memang sudah tua, tapi masih beroperasi karena fasilitasnya lengkap. Di lantai 3 ada satu ruangan yang jarang dibuka, Bangsal nomor 13. Rumor di kalangan perawat, bangsal itu angker. Tapi Rina, perawat baru yang ingin menunjukkan dedikasinya, menganggap semua itu hanyalah takhayul. Malam itu, ia mendapatkan shift malam pertamanya. Rumah sakit sudah sepi, hanya suara mesin, infus dan langkah kaki perawat lain yang bergema pelan. Saat Rina sedang mengisi laporan di meja jaga, lampu indikator di panel nyala merah. Bangsal 13. Lampunya menyala. Tapi padahal tidak ada pasien di sana. Mungkin teknis aja kali ya, kata Rina sambil membawa senter dan kunci ruangan. Koridor menuju bangsal itu terasa dingin dan panjang. Semakin dekat, hawa aneh terasa seperti menekan dadanya. Rina membuka pintu perlahan. Lampu di dalam ruangan berkedip. Ada seseorang di ranjang paling ujung. Seorang nenek tua. Kulitnya pucat, rambutnya putih acak-acakan. Nenek itu berkata kepada Rina, "Perawat, air, haus." Suara nenek itu serak dan pelan. Tanpa berpikir panjang, Rina berlari mengambil segelas air dari dispenser. Saat ia kembali, ranjang itu kosong. Spraynya masih kusut, seperti baru saja ada yang duduk di sana. Rina menelan ludah. mungkin aku salah lihat. Pikir Rina. Tapi saat ia menoleh ke meja pasien, ia melihat catatan medis lama yang penuh debu. Dalam catatan itu bertuliskan nama Sumiarti, usia 71 tahun, tanggal meninggal 13 Oktober 1999, Bangsal 13. Tepat saat ia membaca itu, monitor detak jantung di samping ranjang menyala sendiri, menunjukkan ritme. Padahal tidak ada pasien di sana. Lampu padam tiba-tiba, gelap,
Rina menyalakan senter. Sinarnya menyorot bayangan seseorang berdiri di pojok ruangan. Bayangan itu bergerak pelan lalu berbisik. "Airku belum kau berikan, nak." Rina terjatuh mundur. Senter terlepas dari tangannya. Dalam cahaya remang, nenek itu muncul tepat di depan wajahnya. Kulitnya pucat kehijauan, mata hitam tanpa bola mata, dan mulutnya terus mengucapkan kata yang sama. "Haus, haus, haus." Rina menjerit dan berlari keluar. Tapi saat membuka pintu, di baliknya bukan lorong rumah sakit, melainkan ruangan yang sama, bangsal 13. Dan ia terperangkap. Keesokan paginya, rekan-rekan perawat menemukan Rina pingsan di depan pintu bangsal itu, dengan memegang segelas air tumpah separuh. Ia dibawa ke ruang perawatan. Namun sejak saat itu, Rina tidak pernah mau berbicara lagi setiap kali ditanya tentang malam itu. Dan yang paling aneh, sejak malam itu, bangsal nomor 13 kembali terkunci rapat. Tapi, lampu di dalamnya selalu menyala setiap tengah malam, meski tak ada aliran listrik ke sana. Sudah 2 minggu sejak malam mengerikan itu, Rina tidak lagi bekerja shift malam. Dokter menyarankan ia untuk beristirahat karena sering mengalami mimpi buruk dan insomnia. Tapi tak ada yang tahu, setiap malam ia masih mendengar suara dari arah kamar mandi kosnya. "Airku belum kau berikan, nak." Suara lirih itu kadang muncul saat Rina menyalakan keran air. Ia mencoba mengabaikannya. Namun suatu malam, saat mencuci muka, permukaan cermin berkabut sendiri dan muncul tulisan samar, bangsal 13. Rina mundur ketakutan. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali ia berkaca, di pantulan belakangnya selalu tampak siluet nenek Sumiarti berdiri di pojok ruangan, memandangnya tanpa wajah. Keesokan harinya, Rina nekat kembali ke rumah sakit. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bangsal 13 sudah ditutup bertahun-tahun. Dulu sempat terjadi kebakaran kecil. Pasien terakhirnya meninggal karena sistem oksigen yang rusak, kata kepala perawat. Rina langsung teringat Sumiarti. Ia menelusuri arsip lama, membuka berkas kematian, dan dalam catatan dokter tertulis, pasien meminta air berkali-kali sebelum meninggal, namun perawat jaga saat itu ketiduran. Nama perawat Rina Kurniasi, 1999. Rina terpaku. Namanya sama percis. Tanggal kematian nenek Sumiarti pun sama dengan tanggal lahirnya sendiri, 13 Oktober 1999. Tiba-tiba lampu ruang arsip mati. Bau gosong samar memenuhi ruangan. Saat Rina menoleh ke jendela, bayangan nenek itu tampak lagi. Kali ini lebih dekat. Kulitnya melepuh, bajunya gosong. Dan nenek itu berkata, "Aku tak marah. Aku hanya haus." Rina berlari keluar, tapi lorong rumah sakit berubah. Cat dindingnya mengelupas, cahaya lampu merah redup,
seperti ia terlempar ke masa lalu. Suara tangis dan batuk pasien terdengar di sekelilingnya. Api kecil berkobar di ujung lorong, dan di tengah asap, sosok Rina muda, rawat lain, terlihat tertidur di kursi jaga. Sementara Nenek Sumiarti berbaring di ranjang kehausan dan memanggil, Rina, airku nak. Rina baru sadar ia sedang melihat kejadian malam nenek itu meninggal. Dan perawat yang lalai itu adalah dirinya sendiri, atau mungkin versi lamanya. Tiba-tiba semua berubah gelap. Ia terbangun di ranjang rumah sakit dengan monitor berdetak pelan. Seorang dokter muda menatapnya. Perawat Rina, Anda pingsan di ruang arsip semalam. Untung ditemukan cepat. Rina menatap sekeliling. Dindingnya putih, tapi di ujung ruangan, papan nama ruangan tertulis jelas. Bangsal 13. Dokter itu tersenyum samar. Istirahat saja dulu, Bu Rina. Nanti kami bawakan air. Tapi saat dokter berbalik, ia berjalan menembus dinding. Dan di meja samping ranjang ada segelas air dengan tulisan di kacanya. Terima kasih, Nah. 3 bulan telah berlalu semenjak kejadian itu. Bangsal nomor 13 kini kembali resmi dibuka setelah direnovasi. Catnya baru, lampunya baru, semua tampak segar dan bersih. Rumah sakit ingin menghapus reputasi buruknya. Namun, para staf lama masih enggan mendekat. Ada sesuatu yang tidak enak. Hawa ruangan itu tetap dingin, meski AC sudah dimatikan. Malam pertama setelah dibuka kembali, seorang pasien yang baru masuk, pria muda bernama Andi, korban kecelakaan motor. Ia diletakkan di bangsal 13, karena semua ruangan lain penuh. Suster yang berjaga malam itu heran, karena data perawat shift malam tidak tercatat di sistem. Tapi tak lama setelah ia pergi, Andi mendengar suara langkah sepatu dari lorong. Langkahnya pelan tapi teratur. Pintu bangsal terbuka. Seorang perawat muda masuk membawa nampan berisi segelas air dan obat. Rambutnya diikat rapi, seragam putihnya bersih, tapi wajahnya tampak pucat. Selamat malam, Pak Andi. Saya perawat Rina. Minum dulu ya. Andi tersenyum lemah dan menerima air itu. Terima kasih, suster. Rina menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Jangan takut. Di sini tak akan sakit lagi. Andi kebingungan, tapi matanya berat. Ia menelan obatnya dan perlahan tertidur. Ketika ia membuka mata beberapa jam kemudian, ruangan itu sudah berubah. Catnya kusam, lampunya berkedip, dan udara terasa pengap. Di meja samping tempat tidur, segelas air masih penuh, tidak pernah tersentuh. Pintu terbuka lagi. Suster Rina berdiri di sana. Kali ini dengan wajah lebih pucat, dan di baliknya tampak bayangan para pasien lama berdiri berjejer di koridor. Selamat datang di bangsal 13, Pak Andi. Saya akan menjaga Anda selamanya. Keesokan paginya, perawat jaga pagi menemukan bangsal 13 terkunci dari dalam. Saat pintu berhasil dibuka, tempat tidur pasien kosong dan
segelas air di meja masih tenang. Tapi permukaannya bergetar halus, seolah baru saja diletakkan seseorang. Dalam rekaman CCTV malam itu, hanya satu hal yang terekam. Seorang perawat berpakaian putih berjalan keluar lorong, perlahan menghilang ke udara sambil mendorong ranjang kosong. Dan sejak hari itu, siapapun yang berjaga malam di rumah sakit itu akan selalu melihat lampu bangsa nomor 13 menyala tepat pukul 00.13. Meski ruangan itu telah dikunci dan nama perawat Cerna Kurniasi sudah lama dihapus dari daftar pegawai karena meninggal dalam kebakaran tahun 1999. Oke guys, jadi itu tadi cerita tentang rumah sakit yang berjudul Bangsal nomor 13. Bagaimana dengan ceritanya? Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like, dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi cerita-cerita lainnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.